Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Pak Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, dalam kondisi baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak Ustadz, sebelum kita akan mengundang pendengar kita untuk ikut berinteraksi dalam acara Mutiara Pagi, mungkin terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih Pak Ustadz tentang hikmah di balik musibah yang menimpa. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar program RRI 1 di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua di dalam mengikuti kegiatan Mutiara Pagi. Dan ini adalah tahun baru ya, setelah kita kemarin meninggalkan tahun yang lalu. Semoga dengan awal tahun baru ini dan pagi hari ini kita mengikuti kajian RRI ya, ini adalah sebagai semangat baru kita. Baik, topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah mengambil hikmah dari setiap musibah ataupun ujian yang menimpa kita. Para pendengar program RRI di mana saja berada, tidak satupun manusia yang tidak mendapatkan musibah. Saya ulangi, tidak satupun manusia yang tidak mendapatkan musibah atau ujian. Nah, sekarang yang harus kita pahami para pendengar program RRI di mana saja berada, karena setiap kita itu pasti akan mendapatkan atau menemui ujian dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya. Maka yang harus kita gali, yang harus kita cari adalah hikmahnya dari setiap musibah yang menimpa atau akan menimpa kita. Ini yang harus kita gali hikmahnya, karena di setiap kejadian pasti ada hikmah di dalamnya. Bagi kita seorang muslim harus yakini itu. Nah, sekarang yang harus kita pahami pula penyebab sebuah ujian ataupun musibah yang menimpa kita itu mesti ada asbabnya ya, ada sebab musababnya, dan telah jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasada fil bari wal bahri ma kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Itu semua adalah akibat dari ulah tangan manusia. Kerusakan-kerusakan yang menimpa, kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik itu di lautan sana ataupun di daratan, dalam bentuk mungkin ya tsunami, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, ataupun yang menimpa kita. Itu semua kalau kita mau kembalikan bukan hanya semata-mata karena kerusakan alam.
Contoh musibah yang terjadi di tanah Aceh sana. Mungkin kita hanya menilai musibah tersebut itu akibat hutan yang gundul atau pohon-pohonan yang telah ditebang sehingga menjadikan sebuah erosi dan menjadikan sebuah banjir. Itu salah satu sebab, tapi masih banyak sebab-sebab yang lain yang harus kita paham. Apa itu sebab yang paling utama? Yang menjadi sebab paling utama terjadinya sebuah musibah itu adalah kerusakan yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Ketika manusia itu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu sudah jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka semua berupa ujian, kalau itu adalah orang-orang mukmin, berupa balak atau laknat ataupun azab kalau itu adalah orang-orang kafir. Nah, semua itu nanti akan kita laksanakan, akan kita rasakan. Kemudian ketika kita melihat kembali apa yang disampaikan oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali masuk dalam Islam dari kalangan anak-anak, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidaklah akan terjadi sebuah musibah ataupun bencana kecuali diakibatkan oleh dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan musibah itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala illa bitaubat, kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar program RRI di mana saja berada, hikmah yang harus kita gali, hikmah yang harus kita cari dari musibah-musibah, ujian-ujian yang kita rasakan atau yang terjadi di sekitar kita adalah agar kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah itu akan menimpakan suatu musibah kecuali karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dari sini ketika kita bisa menyadari ya, sebab datangnya musibah, awal datangnya musibah itu karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat barangkali, maka dengan kita kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah itu kembali. Jadi solusinya para pendengar program RRI di mana saja berada untuk menyelesaikan musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpa kita, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan barokahnya di muka bumi ini. Tapi semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cabut barokah dari muka bumi ini. Inilah hikmah yang harus kita gali. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap ujian-ujian yang menimpa pada diri kita. Dan untuk menguatkan diri kita, siapapun yang terkena ujian, siapapun yang terkena musibah, ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menurunkan satu ujian, Allah tidak akan pernah menurunkan satu musibah kepada setiap orang kecuali orang itu sanggup dan mampu untuk menerimanya. Ini yang harus kita pahami juga ya. Kita tidak akan mungkin mendapatkan ujian yang melebihi kapasitas kemampuan kita. Allah sudah ukur itu. Cuma kadang kitanya sendiri yang tidak sabar sehingga merasakan atau menganggap ujian itu adalah ujian yang terbesar, sehingga titik terburuknya adalah menjadikan Allah itu tidak adil terhadap diri kita. Ini ketika kita tidak bisa mengambil hikmah dari setiap ujian dan musibah yang menimpa. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada ya, itu sebagai mukadimah kita, pengantar untuk tausiah atau kegiatan kajian Mutiara pagi ini, dan selanjutnya saya kembalikan ya kepada pembicara untuk memandu diskusi
kita. Mari kita akan bincang-bincang tentang hikmah di balik sebuah musibah. Tafadhol, silakan. Baik, Pak Ustadz, terima kasih untuk tausiahnya. Kita langsung aja undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung oleh telepon di 0721269720 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apin ini Pak Apin. Iya, dari Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya, Afin. Iya, makasih Mbak Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Apin. Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga Pak Ustadz kata Pak Ustadz ya. Amin, amin, amin. Biar Islam Mbak Nana juga ya. Ini mah dari musibah. Pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana alam ini tidak sering kena musibah, banjir, segala macam, longsor, banjir bandang Pak Ustadz. Kalau pikiran kita atau hati kita masih dikuasai dengan nafsu Pak Ustadz, bagaimana hidup ini tidak bisa istiqomah kalau semua itu kita tidak bisa mengendalikannya Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz dalam hidup ini kita selalu istiqomah, pikiran sama hati kita selalu seiring sejalan gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana caranya supaya kita tuh tentram hidup kita Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Mbak Nana sehat selalu. Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Apin, yang semoga Allah senantiasa melindungi Pak Apin dan memberikan keberkahan terhadap umur. Ketenangan, keistiqomahan, sumbernya itu adalah dari dalam diri dan utamanya adalah hati. Di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka seluruh amalan manusia itu akan baik. Kalau itu rusak, maka akan rusak pula. Inna fi jasadil mudghah wa idza salahat salahatal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Itu yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada sekerat daging atau gumpal darah. Kalau itu baik, maka seluruh amalan manusia itu akan baik. Tapi kalau itu rusak, maka akan rusak semua. Ketahuilah, sekerat atau segumpal darah itu adalah hati. Jadi ketika kita ingin menjadikan amalan kita itu istiqomah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah istiqomah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetapkan hati kita itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan dulu hati kita, karena hati kita ini yang menjadi barometer, tolak ukurnya. Maka kita tidak akan bisa menjadikan hati kita tenang. Kita tidak akan bisa mengendalikan hati kita kecuali sang pemilik hati. Kalau kita, ya, hati kita ini ya sebagai rangka jasad kita ini, ya, sebagai wadah tempatnya saja. Tapi yang memiliki hati sesungguhnya adalah Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ini jangan pernah kita tinggalkan. Ketika kita mendapatkan kegelisahan dalam hati kita, minta kepada Allah untuk apa? Ditetapkan hati kita ke dalam ketenangan, ditetapkan hati kita kepada ketaatan. Maka kalau hati kita sudah tenang, hati kita sudah taat, karena Allah SWT membimbing kita, maka kita akan bisa istiqomah di dalam menempati, menapaki, melaksanakan kebaikan dan kebenaran. Nah, kalau manusia itu sudah kembali kepada Allah, istiqomah di dalam amal soleh, maka insya Allah bencana-bencana akan dicabut oleh Allah. Dan ini yang menjadi salah satu penolak, ya, kalau kita bahasakan tolak balak terhadap bencana, sebenarnya adalah menjadikan hati kita baik dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah sebenarnya tolak balak terhadap musibah yang sesungguhnya. Baik, begitu Pak Apin, dekatkan diri kita kepada Allah. Iya, kita undang lagi ya pendengar kita nih. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, pendengar bisa bergabung melalui telepon di 0721269720 ataupun juga melalui WhatsApp ya hingga pukul 5:45 waktu Indonesia Barat nanti. Kita bacakan dulu ya Pak Ustadz, ada WhatsApp nih dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi, Lampung Utara. Katanya ingin bertanya Pak Ustadz, maaf di luar tema. Seseorang pegawai ASN yang mendapatkan tugas di suatu tempat sementara untuk sementara ini sudah diberikan uang jalan. Kemudian di tempat tugas tersebut ia diberikan uang. Bagaimana hukumnya kalau uang tersebut diterima? Demikian pertanyaan saya. Jawabannya diucapkan terima kasih dari Bapak Samiran, Pak Ustadz. Baik.
ASN yang mendapatkan tugas, kemudian ada uang jalan yang diberikan untuk perjalanan dia, itu sah-sah saja ketika kita menerimanya, ya, karena itu adalah sebagai upah ataupun transportasi yang kita tidak mungkin akan sampai ataupun bisa melaksanakan tugas yang dilaksanakan, kecuali memang harus ada dana atau transportasi yang bisa mengarahkan kepada itu. Maka ketika kita menerimanya itu ya sah-sah saja. Kemudian ini kasusnya berkembang, ya, berkembang. Dari tempat yang kita ditugaskan itu juga mengasihkan uang, ya. Nah, ini bolehkah kita menerima uang dari tempat yang kita datangi sementara kita sudah mendapatkan transport, ya, untuk ke tempat tersebut, ya. Ketika akadnya, maka ini nanti harus jelas, ya. Yang menjadikan boleh dan tidak bolehnya itu adalah kepada akad. Yang menjadikan sah dan tidaknya, ya, itu adalah akad. Jadi kita dalam kehidupan kita itu sangat penting, ya, untuk menjaga yang namanya akad. Pernikahan itu akan menjadi sah atau tidak itu bukan dari apa-apanya, tapi dari akadnya, dari akad niatnya. Bahkan jual beli kita menjadi sah atau tidak itu juga dari akadnya, termasuk juga kita dikasih, ya, uang dari tempat yang kita datangi tadi itu, padahal kita sudah mendapatkan itu, dilihat akadnya. Kalau akadnya dia untuk menyogok barangkali supaya kita bisa memudahkan segala urusan mereka di sana dan lain sebagainya, ada maksud tujuan lain, maka al-wasi wal muasi finar, ya, yang menyogok dan yang disogok itu dua-duanya adalah masuk ke dalam neraka dan itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya itu adalah sebagai bentuk terima kasih, ya, karena telah didatangi, telah mungkin dibantu di situ, ya, maka itu tidak menjadi satu hal yang diharamkan dan tidak boleh untuk menerimanya. Jadi dilihat tujuannya dan dilihat niat daripada sang pemberi. Begitu ya, anak-anak. Baik, Pak Ustadz. Ya, kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Dan sementara kita bacakan kembali WhatsApp yang sudah ikut bergabung, ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Ustadz izin, apa doanya supaya hati kita terhindar dari marah atau emosi? Dan bagaimana caranya supaya hati ikhlas menjalani ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya dari Andin di Tanjung Bintang, Pak Ustadz, silahkan. Baik, kemarahan, emosi, ya, itu adalah sifat syaitan, ya, lambang syaitan, sifat syaitan, ya. Dan itu juga melambangkan api. Maka itu semua akan bisa dipadamkan dengan ta'awud, sebaik-baik dosa, sebaik-baik doa untuk terhindar daripada bujuk rayu setan, sifat-sifat syaitonnya. Maka cukup kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala bujuk rayu, ya, setan-setan, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita berta'awud, ya, ketika kita mungkin dalam kondisi marah, satu yang kita lakukan, mohon perlindungan kepada Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian segera kita ambil air wudhu, ya. Karena apa? Ketika kita marah itu sifat syaitonnya, sifat nariyah, api, ya, api kemarahan itu sedang membara di dalam diri kita. Maka padamkan dengan apa? Dengan air itu. Api itu akan mati ketika disiram dengan air. Maka amarah kita itu pun akan reda ketika kita siram, kita matikan dengan air wudhu. Segera kita berwudhu. Nah, kemudian untuk mengendalikan amarah itu, ya, di dalam Islam itu sudah ada aturannya. Ketika kita marah dalam kondisi berdiri, segera kita duduk, ya, segera dudukkan diri kita, tenangkan diri kita, ya. Kemudian ambil air wudhu, ini yang terpenting, ambil air wudhu, kemudian setelah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ulangi, ya, ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah, ya, dari, ya, bujuk dan godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian, ya, duduk, tenangkan diri kita,
setelah itu ambil air wudhu, maka hati kita nanti akan tenang. Lakukan seperti itu. Baik, gitu ya. Iya, baik Pak Ustadz. Kami undang kembali untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Bisa langsung telepon di 0721 29720. Baik Pak Ustadz, kita bacakan lagi nih WhatsApp yang sudah masuk dari hamba Allah Pak Ustadz. Katanya nih, Pak Ustadz, orang yang beriman akan diberikan cobaan untuk menguji keimanannya. Bagaimana jika seorang muslim yang beriman tidak mampu menghadapi musibah dan menyebabkan ia menjadi gila, katanya Pak Ustadz, dari hamba Allah. Silakan Pak Ustadz. Bagaimana tadi? Dari hamba Allah bertanya Pak Ustadz, orang yang beriman akan diberikan cobaan untuk menguji keimanannya. Bagaimana jika seorang muslim yang beriman ini tidak mampu menghadapi musibah dan menyebabkan ia menjadi gila? Baik. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, dan itu kita harus yakin bahwasanya Allah itu tidak akan pernah memberikan kepada kita siapapun sebuah ujian yang melebihi kapasitas kemampuannya. Itu ayatnya sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah memberikan sebuah beban, sebuah ujian kepada seorang kecuali orang itu memang sanggup untuk menerimanya. Nah, cuma nanti dalam praktek ya kehidupan banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT sebuah ujian yang sebenarnya orang tersebut itu mampu, dan Allah itu sudah mengukur kapasitas kemampuan orang tersebut. Tapi yang menjadi permasalahannya, orang yang ditimpa ujian tersebut, yang diuji tersebut, ya, dia tidak memiliki kesabaran dan tidak memiliki keyakinan bahwasanya ya, dia itu mampu untuk menerima ujian tersebut dan menganggap ujian itu adalah ujian yang berat. Maka di sini yang bisa kita ambil kesimpulan, beratnya sebuah ujian itu bukan karena Allah yang memberikan, beratnya sebuah ujian karena kita yang merasa berat. Contoh kecil saja ya, kita pada saat masih kecil dulu disuruh oleh orang tua kita menyuci piring 3, padahal 3 piring. Ketika kita bisa melaksanakan, menganggap itu adalah sesuatu yang ringan, akan mudah kita laksanakan. Tapi ketika kita anggap itu sesuatu yang berat, 3 piring yang kita cuci, maka itu sangat berat sekali, bahkan mungkin tidak selesai kita laksanakan. Kenapa? Beratnya ujian tersebut itu kita sendiri yang menganggap berat. Sehingga apa? Karena kita menganggap itu adalah beban kehidupan yang sangat berat, sampai kita nggak kuat, akhirnya stres. Kesalahan itu bukan pada Allah, kesalahan itu pada diri kita sendiri. Maka disinilah kenapa kita dalam kajian ini mengambil judul mencari hikmah di balik sebuah ujian. Cari hikmahnya apa sebenarnya? Ya, salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah kembali kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita kecuali memang ada kesalahan yang kita lakukan. Kembali kepada Allah, kemudian kita yakini bahwasanya tidaklah Allah akan memberikan ujian kepada kita kecuali kita mampu. Kalau kita sudah bilang mampu, ya, ada teori afirmasi di dalam diri kita yang kita tanamkan, setinggi apapun gunung yang akan kita daki, kita akan sampai di atas puncak. Tapi ketika kita belum naik, hati kita sudah merasa saya nggak mampu, maka kita nggak akan pernah bisa itu. Begitu pula dengan ujian. Ketika hati kita sudah yakin, saya bisa menjalani, saya bisa melaksanakannya, maka ujian itu akan menjadi ringan. Tapi kalau kita sudah down duluan, ini nggak bisa saya terima, Allah nggak adil, kita akan bisa stres, gila. Nah, ketika kita gila, ingat, jangan salahkan Allah. Dalam hal ini yang salah adalah diri kita. Kenapa? Kita tidak bisa menggali hikmah di dalamnya. Kita merasa tidak mampu, padahal Allah memberikan ujian itu, Allah tahu kalau kita mampu. Baik, begitu Mbak Nan. Baik, ini tadi hamba Allah kembali bertanya nih Pak Ustadz. Tapi kan Pak Ustadz, untuk orang yang kehilangan kesadaran atau gila, dia tidak dia tidak berdosa katanya nih Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik. Orang yang gila adalah orang hilang akal ketika dia melakukan apapun, dia Al-Quran tidak dicatat amal keburukannya. Itu pada saat
dia itu dalam kondisi tidak sadar. Mamanya gini, saya ambil contoh. Ada orang umurnya 50 tahun. Dari umur 1 tahun sampai 40 tahun, dia normal. Ya, dia balik di umur yang 10 tahun sudah balik. Dari umur 1 tahun sampai 10, dia rufiul qalam, dia belum balik dan belum berakal. Dari umur 10 tahun sampai 40 tahun, karena dia sudah balik dan berakal, seluruh amal perbuatannya itu dicatat oleh Allah. Kebaikannya dicatat sebagai pahala, kemaksiatannya dicatat sebagai dosa. Nah, dari 40 tahun sampai 50 tahun, dia gila, ya, mengalami gila, tidak sadar. Maka dari 40 sampai 50, apapun yang dia lakukan memang tidak dicatat sebagai amal baik ataupun amal buruk. Rufi al-qalam, pena itu diangkat, catatan kebaikan dan keburukannya tidak ditulis oleh Allah SWT pada saat gilanya. Maka yang kita pikirkan, jangan mikirkan 10 tahunnya itu. Kita pikirkan 10, 20, 30, 40, 30 tahunnya itu. Ya, 30 tahunnya itulah yang harus kita pikirkan. Itulah nanti yang akan dihisab oleh Allah SWT. Kemaksiatannya dengan kebaikannya banyak mana? Kalau banyak kemaksiatannya, ya maka dia akan harus menyelesaikan dulu, membersihkan dulu di hadapan Allah, mungkin harus masuk neraka. Tapi ketika dia kebaikannya lebih banyak, ataupun malah justru kebaikannya bisa menutupi kemaksiatan, maka dia akan selamat ke dalam sorga, terbebas dari api neraka. Tapi yang 10 tahun dari 40 sampai 50 itu memang tidak dicatat. Apalagi kalau dia memang dalam kondisi ya tidak normal ataupun gila, taruhlah ya. Dari kecil sampai dia meninggal itu lebih enak lagi, nggak ada beban kehidupan dia nanti di akhirat. Kenapa? Semua amal keburukannya dan kebaikannya itu tidak dicatat oleh Allah SWT sebagai bentuk keburukan. Baik, gitu. Baik Pak Ustadz, sepertinya waktu kebersamaan kita juga sudah harus kita akhiri dulu nih ya Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi. Tapi mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan nih Pak Ustadz kepada pendengar kita tentang hikmah di balik musibah yang menimpa. Silakan Pak Ustadz. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, terkait dengan musibah-musibah yang hari ini menimpa dan yang hari ini kita semua dapat ketahui bersama adalah musibah yang menimpa di saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana. Kita harus ambil hikmahnya, bahwasanya semua musibah itu terjadi bukan lantaran semata-mata bencana alam yang diakibatkan dari pohon-pohon yang ditebang, gunung yang digunduli sehingga terjadinya sebuah erosi. Namun yang lebih daripada itu adalah akibat manusia telah jauh dari Allah dan jauh dari Rasulullah SAW. Itu yang menjadi penyebab utamanya sebenarnya. Nah, maka setelah kita tahu hikmahnya ini, ya, kita tahu bahwasanya penyebab musibah itu bukan hanya karena itu, maka kembalikanlah. Mari kita kembali kepada Allah SWT, ikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semuanya dosa, ya, musibah yang terjadi itu akibat dosa dari manusia, dan tidaklah Allah akan angkat cabut musibah itu kecuali dengan kita bertobat kepada Allah SWT. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh mendengar program RRI di mana saja berada, marilah semampu kita untuk kembali kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan beristighfar, mohon ampun atas segala dosa dan kemaksiatan, baik yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari, sehingga Pak Allah nanti akan turunkan barokahnya kembali dari langit ke muka bumi ini, sehingga bumi kita menjadi aman dan seluruh kaum muslimin dijauhkan dari bencana dan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.